Selamat pagi, Dokter Indri. Selamat pagi, Dok. Ya, perkenalkan saya Giani yang akan menjadi moderator hari ini ya, Dok ya. Saya dari Selamat tim pagi. produk Prodia. Oke, saat ini sudah ada sekitar 20 orang yang join ya, Dok ya, dan biasanya akan terus bertambah untuk selanjutnya. Nah, baik, saya buka dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk hadir dan juga untuk berpartisipasi sebagai peserta pada webinar Kulap hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Dokter Indri yang juga sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak ya Dok untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Baik, untuk topik dari pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi screening dan deteksi dini untuk gangguan ginjal gitu. Nah, di sini juga sekarang sudah hadir bersama kita Dr. Anandara Indriani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang akan menjadi pemateri. Kurang lebih nanti waktunya 45 menit untuk pemaparan dan 15 menit untuk tanya jawab ya, Dok ya. Yap. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04, saya persilahkan kepada Dr. Indri untuk memulai presentasinya. Oke, saya izin setting sebentar ya untuk Baik, Dok. share screen. Oh ya, selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi dokter-dokter, senior sejawat semua. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk kita berdiskusi atau reminding aja sebenarnya ya untuk topik hari ini. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan menyampaikan refreshment mengenai strategi screening dan deteksi ginjal penyakit ginjal kronik. Nama saya Dr. Anandara Indriani Kumaidi. Saya dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Departemen Nefrologi RSUPN CM Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, pertama mungkin kita harus melihat burden of disease atau beban dari penyakit itu sendiri. Kita bisa lihat kalau misalkan kalau memang kenyataannya adalah 1 dari 10 orang itu mengalami penyakit ginjal kronik. Update dari 2022. Dan itu kematian akibat penyakit ginjal kronik itu meningkat lebih dari 41,5%. Burdennya tinggi di low and middle income countries dan merupakan kematian top 10 atau 10 terbesar paling tinggi di negara-negara maju. Jadi di negara maju saja dia penyebab kematian 10 tertinggi, apalagi di negara low income seperti kita ya. Nah, kalau misalnya kita lihat memang prevalensinya itu akan jauh lebih banyak di individu-individu yang berisiko seperti diabetes mellitus, wanita, hipertensi, elderly, atau racial minorities. Nah, itu sekarang kita lihat prevalensinya. Ini ada satu data yang prevalensi ya. Prevalensinya itu lebih tinggi terutama di negara-negara low to middle income country. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalkan negara kita misalkan ya di sini ya, itu sekitar 18-23% sebenarnya. Nah, untuk kematiannya itu juga mungkin reportingnya ini juga kurang baik ya, tapi kematian dari per 100.000 itu hanya kurang dari 30%.
Dan yang kita lihat di sini semakin tinggi, semakin prevalensi dari CKD ini juga berpengaruh terhadap GDP. Ya, kita bisa lihat ya di sini pasien semakin usianya semakin meningkat, itu juga di belahan negara manapun dia prevalensi CKD stage 4-nya dan 5-nya itu akan semakin tinggi karena memang usia itu adalah determinan dari penyakit ginjal kronik. Dan kita lihat di sini nih adalah modalitas ya. Modalitas dialisis memang adalah modalitas paling utama untuk terapi pengganti ginjal dibandingkan dengan transplantasi di belahan negara manapun dan juga di spektrum usia manapun. Nah, ini yang kita sebenarnya takutkan dari penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik itu adalah penyakit ginjal yang slow progression, tapi dia mempunyai komplikasi pada moderate to severe stadium. Jadi kalau misalnya untuk komplikasi itu menyebabkan ada yang namanya disabilitas. Dan ini adalah disabilitas adjustment life year. Jadi year atau tahun yang jalani dengan disabilitas akibat penyakit ginjal kronik. Dan kita lihat di sini faktor risiko di mana dalinya itu lebih tinggi, itu adalah pasien dengan fasting glucose yang tinggi atau pasien diabetes, pasien dengan body mass yang tinggi, dan systolic blood pressure yang tinggi, risiko diateri yang tinggi, led follow physical activity, dan non-optimal temperatur juga itu tidak terlalu tinggi. Ya. Jadi kita lihat kalau misalnya memang faktor metabolik ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap diabetes adjusted life years atau tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas. Nah, kalau misalnya kita lihat kan tadi di prevalensi adalah 18 sampai 23%. Tapi sekarang di Riskesdas itu di reported itu hanya 0,18% dari 10 populasi. Nah, dan ini metodenya seperti apa? Kalau Riskesdas itu reportednya ada reported by doctors. Jadi kemungkinan besar yang 0,18% ini datangnya sudah dalam kondisi yang sudah berat. Jadi dia terganggu itu, jadi dia pergi ke dokter. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau misalkan kita lihat mungkin di stadium 3 sudah stadium 4 dan 5 ya. Sebenarnya ini tidak merefleksikan prevalensi yang sesungguhnya. Karena kemungkinan besar dia datang sudah dalam kondisi komplikasi, tapi dia tidak merefleksikan kondisi di mana pasien itu masih dalam kerusakan ginjal yang minimal seperti grade 1, 2, 3A gitu ya. Dan penyakit ginjal ini merupakan penyakit dengan biaya termahal kedua setelah jantung. Dan jumlah kasusnya itu terus naik terus untuk dialisis ya. Dialisis juga sekarang udah seperti yang kita tahu agak susah gitu nyarinya ya. Dengan ketersediaannya itu tidak merata di seluruh Indonesia dan juga pertumbuhan pasiennya juga signifikan meningkat. Nah, dia juga menghabiskan sedikit 13,38 triliun per tahun dari BPJS. Nah, kenapa banyak yang tidak terdiagnosis itu disebabkan karena pertama, dia asimptomatik pada tahap awal. Jadi komplikasi-komplikasi dalam tanda kutip yang mengganggu itu terjadi terutama kalau misalnya IGFR-nya kurang dari 60. Terus kemudian progresinya itu lambat sekali. Ada beberapa penyakit ginjal yang progresinya cepat, jadi kita bisa aware, tapi ada progresinya lambat. Contohnya adalah diabetes tipe 2, hipertensi itu progresinya lambat sekali, sehingga kita tidak lakukan, tidak secara presisi meng-screening fungsi ginjal, itu tidak akan terdeteksi. Ya. Dan kemudian tidak adanya program screening rutin, delay diagnosis, dan ini yang paling penting adalah patient dan physician inertia. Jadi baik physician, baik tenaga medis, tenaga kesehatan, juga pasiennya itu tidak teredukasi mengenai screening dan deteksi penyakit ginjal kronik ini. Dan yang satu lagi masalah kita semua adalah layanan kesehatan yang tidak merata. Nah, masalah di Indonesia adalah banyak yang underdiagnosed dan under treatment. Dan sekarang screening dan deteksi dini ini penting untuk melakukan intervensi dini. Jadi misalkan intervensi dini itu fungsinya buat apa sih? Yang pertama adalah pencegahan progresivitas. Jadi kita mencegah adanya
diabetes adjusted life year study. Jadi kita mencegah pasien itu untuk jatuh dalam kondisi hidup dengan disabilitas dalam tanda kutip ya, itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan penyakit lain. Dan kemudian ini kita mungkin kalau misalkan pada pasien-pasien yang sudah lanjut itu dapat kita persiapkan terapi pengganti ginjal. Ya, balik lagi ke diagnosis dari penyakit ginjal kronik. Jadi mungkin ya, kembali lagi ke diagnosis penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik itu adalah kelainan, ada 2 kriterianya. Yang pertama adanya marker dari kerusakan ginjal tanpa disertai dengan penurunan eGFR. Jadi eGFR-nya bagus, tapi ada marker dengan kerusakan ginjal yang menetap selama 3 bulan, itu sudah kita katakan penyakit ginjal kronik. Contohnya, albuminuria, yang satu, urin sedimen abnormalitas. Misalkan kita punya ada erythrocyte cast yang menetap hematuri selama 6 bulan, gitu. Itu kita masukkan ke dalam penyakit ginjal kronik. Adanya persistent hematuria, kemudian ada electrolyte and other abnormalities due to tubular disorder. Contohnya kita RTA, terus kita sering ketemu tuh jitoman, hipokalemia, hipomagnesemia, hipokalsemia ya. Memang kelainan gara-gara tubular proksimal itu. Biasanya kalau misalnya dia menetap selama 3 bulan, kita walaupun eGFR-nya baik, dia masuk ke dalam PGK. Karena itu ada yang namanya PGK G1 gitu. Ya. Kemudian ada abnormalitas dari histologi, misalkan ada akut interstitial nefritis atau mungkin chronic interstitial nefritis, structural abnormalities detected by imaging, contohnya adalah kelainan kognitif seperti horseshoe kidney atau history of kidney transplantation. Hal ini menyebabkan kalau misalnya ditemukan walaupun eGFR-nya bagus, itu kita sebut dengan PGK. Nah, kalau misalkan tidak ada markers of kidney damage, kita sebut PGK kalau eGFR udah mulai turun di bawah 60. Jadi kalau misalnya tidak ada albuminuria, tidak ada persisten hematuri, nggak ada gangguan tubuler, nggak ada abnormalitas struktural, historic kidney transplantation atau lain-lain, itu kita katakan PGK kalau misalkan sudah di bawah 60. Jadi kalau misalnya pasiennya eGFR masih 75, usianya 70 tahun, tidak ada abnormalitis dari kidney, USG ginjal juga bagus, juga kita jangan terlalu buru-buru menjudge itu sebagai penyakit ginjal kronik gitu ya. Seperti itu. Nah, dari PGK itu sendiri, itu dikategorikan menjadi eGFR menjadi 6 ya, G1, G2, G3, G3A, G3B, 4 dan 5. Nah, yang tadi yang saya katakan kalau misalkan kita tanpa ada kelainan abnormalitas ginjal yang lain, kita hanya menemukan kelainan di eGFR, kita katakan PGK kalau misalnya udah G3A ke atas. Tapi G1, G2 ini biasanya kita temukan kalau misalkan pada pasien yang ada kelainan marker of kidney damage ya. Nah, ini kenapa dibagi jadi 3A dan 3B? Ya memang kalau misalnya karena mortalitas dari antara 3A dan 3B ini jauh berbeda. Langsung lompat tinggi gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan komplikasi juga keluar ya di 3A tapi lebih berat di 3B. Jadi kenapa 3B ini dan 3A ini bisa? Itu disebabkan karena memang insiden kardiovaskularnya juga meningkat dan mortalitasnya juga berbeda ya. Nah, selain kita kategorikan jadi GGFR, kita kategorikan berdasarkan albuminuria. Albuminuria kita lihat dari A1 kurang dari 30, A2 30-300 dan A3 300. Dan ini berperan dalam progresivitas dari penyakit ginjal itu sendiri. Ini yang saya katakan, jadi memang kalau misalkan eGFR-nya itu masih baik, tapi dia albuminuria tinggi, kalau kita lihat, dia akan meningkatkan all-cause mortality, terus kita akan meningkatkan kejadian CVD, akan meningkatkan kejadian heart failure, akan menjadikan kejadian kidney replacement therapy. Jadi memang albuminuria itu adalah marker penting untuk kejadian CVD dan progresivitas untuk menjadi fungsi ginjal. Jadi itu adalah sesuatu hal yang harus kita alert
Jadi kita harus waspada ya dengan albuminuria itu sendiri. Apalagi kalau misalkan albuminuria itu ditambah dengan penurunan fungsi ginjal ya. Kita lihat semua ini, kita lihat kalau misalkan yang merah-merah ini di bawah 60 udah pasti dia risiko tinggi untuk baik itu CVD, atrial fibrilasi, acute kidney injury, peripheral kidney disease ataupun juga kidney failure replacement therapy. Itu. Nah, karena kalau kita sudah mendeteksi dia di 3A kan berarti kalau misalnya kita sudah mendeteksi dia di 3A atau yang eh, 3B atau 4 atau 5 atau yang lebih advance itu kan berarti kan dalam tanda kutip kan kita sebenarnya sudah terlambat. Jadi memang strategi yang penting adalah kita harus melakukan screening dan deteksi dini. Nah, masalahnya ini bagusnya case finding atau population base. Nah, sebenarnya kalau misalnya pemilihan antara screening PGK di populasi atau populasi target itu masih kontroversi. Nah, karena memang guidelines juga tidak berani melakukan atau memberikan saran kalau misalnya harus populasi karena kan perbedaan sosiopolitik dan sumber daya ya. Nggak semua orang, nggak semua di belahan dunia ini mempunyai sumber daya yang sama. Idealnya memang populasi. Tapi kalau populasi itu untuk dapat satu mencegah pasien dengan CKD itu kita membutuhkan pemeriksaan sekitar 4.000. Jadi memang banyak sekali. Tidak hemat ya, tidak cost efektif. Sehingga yang lebih cost efektif ada targeted approach. Jadi prevalensi dari PGK itu sendiri itu bisa sampai 55% dalam populasi yang berisiko. Jadi kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih sedikit untuk dapat mencegah satu pasien dengan PGK. Nah, terdapat 2 strategi untuk peningkatan screening deteksi dini. Yang pertama harus adanya public health policy, edukasi tenaga kesehatan, dan satu lagi edukasi pasien. Nah, ada satu jurnal ya, ini mengenai hambatan atau faktor pendukung suksesnya screening dan deteksi dini. Yang pertama lingkungan dan sumber daya. Yang hambatan itu adalah waktu edukasi yang terbatas karena ya saya cukup paham pasien banyak sekali, terus nggak ada media edukasi, ketersediaan pemeriksaan juga tidak merata dan akses rujukan yang terbatas. Nah, ada juga persepsi mengenai konsekuensi. Suatu sisi kita tidak mau nakut-nakutin pasien, suatu sisi kita juga harus waspada. Jadi kadang kalau misalkan nakes itu lebih khawatir membuat pasien takut dan merupakan bukan prioritas saat itu. Dan juga itu dalam tanda kutip merupakan hal normal yang terjadi saat usia dan tidak mau terlalu reaktif. Jadi nanti dia akan tidak fokus terhadap risiko utama seperti diabetes dan hipertensi. Jadi lebih di overlook untuk kreatininnya. Nah, untuk hambatan juga itu guidelines itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, terus kemudian kerancuan dalam diagnosis CKD dan juga knowledge ya. Contohnya kalau misalkan saya ya kadang-kadang residen itu semua pasien CKD dikasih diknat asam folat dan 4 tablet yang lain ya. Tapi kadang-kadang kita kan sebenarnya itu tidak wajib diberikan ya. Memang harus ada indikasi. Itu salah satunya adalah problem knowledge gap tersebut. Dan social dan professional adalah fragmentasi dari peran nefrolog. Nah, faktor pendukung antara lain kalau kita punya strategic plan, terus kemudian early detection, edukasi masif, dan yang paling penting adalah tim multidisiplin yang melibatkan vaskes pertama. Jadi memang vaskes pertama itu merupakan pintu ya untuk screening dan deteksi dini dari penyakit ginjal kronik. Jadi strateginya adalah yang pertama kita harus mengidentifikasi adults atau dewasa ya. Di sini karena saya nefrolog dewasa itu adults yang mempunyai faktor risiko untuk penyakit ginjal kronik. Terus kemudian kita hanya cek GFR dan ACR atau plus minus other markers of kidney damage. Misalkan dokter mau tambahkan urinalisis atau kalium juga nggak apa-apa kalau misalkan secara klinis itu mencurigai seperti itu. Nah, kalau misalkan eGFR itu kurang dari 60 atau ACR yang lebih dari 30 atau ada markers dari kidney damage, itu kita harus lakukan lagi eGFR dan ACR. Jadi yang kita inti adalah kita tidak mendiagnosis CKD dalam pertemuan pertama. Tapi nanti mungkin akan kita bahas ada kondisi di mana kita
meningkatkan kecurigaan kita terhadap kronisitas ya. Jadi kita ulang lagi biasanya 3 bulan untuk ACR dan itu kalau misalnya tidak dilakukan, dan untuk mengeksklud AKI atau AKD. Kalau dia penurunan yang menetap, ACR yang menetap dan ada kerusakan yang menetap, itu lakukan staging berdasarkan GFR dan ACR, kemudian kita lakukan pencarian penyebab, kemudian menghitung risiko dari progression dan initiate treatment. Tapi ternyata dia perbaikan, kita harus melihat kenapa nih kemarin tiba-tiba dia turun. Apakah dia dehidrasi kah, atau ada obat-obatan kah, atau ada penyakit sistemik lain. Nah, tapi kalau misalnya dia perbaikan, AKI, kalau misalnya kita melihat kalau misalnya dia perbaikan ya, itu tidak ada CKD dan kita harus lakukan pemeriksaan ulang dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya siapa saja yang harus dilakukan screening? Yang pertama yang pasti adalah pasien-pasien berisiko seperti diabetes, hipertensi, pasien CVD, dan pasien heart failure. Yang ini yang mungkin sedikit teroverlook ya pada praktis ya. Kalau misalnya saya rasa sih diabetes dan hipertensi itu sudah cukup sering dan sudah aware orang-orang terhadap pemeriksaan berat ini terhadap hipertensi dan diabetes. Tapi pada pasien yang CVD atau pasien heart failure itu kadang-kadang kita membutuhkan pemeriksaan screening juga karena ini juga merupakan penyebab utama gagal ginjal. Nah, kedua ini adalah pasien dengan kondisi khusus, yaitu adalah pasien dengan riwayat penyakit ginjal kronik dalam keluarga. Contohnya adalah penyakit ginjal polikistik. Nah, ini banyak sekali, dan penyakit nefrolitiasis ini karena Indonesia itu berada di Stone Belt. Kadang-kadang kalau misalkan sudah dilakukan batu ya, penghancuran batu atau ekstraksi batu, ya udah dibiarin aja. Tapi kita harus pantau fungsi ginjal ya pada pasien-pasien nefrolitiasis. Atau juga ada riwayat PGK pada keluarga derajat pertama, misalkan dari ayah dan ibunya itu ada riwayat gagal ginjal dengan hemodialisis tapi tanpa penyebab yang jelas gitu, itu juga harus lihat. Dan ini yang paling penting adalah riwayat PGK pada anak-anak. Jadi kalau misalnya pada anak-anak misalkan pernah diagnosis dengan double collecting system, atau mungkin ada kelainan kongenital lain, atau juga mungkin ada kelainan kongenital lain, double collecting system, atau mungkin juga pernah didiagnosis dengan penyakit autoimun sebenarnya, contohnya kayak Streptococcal GN atau IgA nephropathy, itu juga harus kita lakukan screening fungsi ginjal. Nah, kondisi lain yang cukup sering di negara kita itu adalah infeksi virus. Yang pertama adalah HIV, itu jelas, Hep B dan Hep C. Jadi memang bahkan senior saya pernah membuat satu penelitian, memang Hep B ini merupakan faktor risiko CKD di Indonesia ya. Jadi memang ini kayaknya berperan penting, dan kita karena Hep B-nya banyak sekali, itu juga kita harus lakukan screening. Pasien-pasien autoimun, pasien dengan riwayat keganasan, dan penggunaan obat nefrotoksisitas yang sering, contohnya ada pasien kemoterapi atau pasien yang menggunakan NSAID. Nah, bagaimana frekuensinya kalau misalnya kita sudah tahu siapa saja yang kita harus lakukan screening, kita harus lakukan deteksi dini, itu sebagaimana frekuensinya. Setidaknya dilakukan 1 tahun sekali pada populasi yang berisiko yang sudah kita bahas tadi. Namun ada beberapa kondisi yang dimana karena progresnya itu lebih lambat, kita bisa lakukan screening lebih lama dibanding dari 1 tahun sekali. Contohnya pada hipertensi. Hipertensi itu direkomendasikan itu dilakukan screening, pemeriksaan kreatinin dan ACR, itu saat diagnosis sebelum dokter memulai terapi, dan setidaknya sekali dalam 3 tahun. Kenapa sekali dalam 3 tahun? Karena progresnya jauh lebih lambat ya dibandingkan diabetes. Kalau diabetes jelas itu setahun sekali. Nah, kalau misalkan diabetes itu tipe 1, itu mulai dari tahun ke-5 sejak diagnosis. Karena T1DM ini dia hampir 50% develop ke gagal ginjal. Jadi memang dia lebih progresif. Nah, ketika sudah terdiagnosis, kalau sudah terdiagnosis itu dilakukan monitoring, kalau kurang dari 45 sampai 60 atau 3A itu 3 sampai 6 bulan, dan 3B dan 3B sampai PGK 3B sampai PGK 5 itu 1 sampai 3 bulan. Dan yang paling penting, izin dok, saya izin mengingatkan adalah repeat and confirm. Jadi memang ketika dokter menemukan satu abnormalitas dalam IGFR, terus kemudian dokter atau abnormalitas pada ACR, kita harus lihat, kita harus mengulang dalam 3 bulan. Untuk kita tahu apakah dia persisten atau tidak. Tapi
Jadi satu kali pemeriksaan abnormal bukan berarti kronik, tapi ada tanda-tanda di mana yang bisa kita mikir kalau misalnya ini memang kayaknya kronik, jadi nggak usah dilakukan, nggak usah terapi itu tidak menunggu pengulangan 3 bulan lagi. Contohnya yang pertama adalah abnormalitas yang persisten, itu jelas dari USG itu mengecil dan korteksnya menipis, itu bisa dilakukan USG. Terus ada kondisi yang mendukung PGK sebenarnya kayak DM lama, hipertensi udah lama, atau penyakit autoimun lain. Ada lagi tanda kronisitas adalah adanya tanda-tanda yang terkait dengan penyakit ginjal, komplikasi penyakit ginjal kronik. Contohnya HB-nya anemia 9,7 HB-nya misalkan. Habis itu ada hiperfosfatemia, ada hipokalsemia, dan ada hiperkalemia. Itu kita bisa berpikir kalau misalkan ini kita harus initiate terapi dari pertama kali kita ketemu pasiennya, pertama kali pemeriksaan itu keluar bisa initiate terapi dan tidak perlu diulang karena itu sudah sugestif ke arah tanda kronisitas. Nah, modalitas screening dan deteksi dini itu cuma 2. Ini salah ya saya. Harusnya IGFR bukan estimate. GFR dan albuminuri. IGFR itu bisa pakai kreatinin, bisa pakai sistatin, bisa pakai measured GFR. Kalau misalnya untuk albuminuri bisa pakai urin albumin kreatinin rasio, bisa menggunakan dipstick, dan bisa menggunakan protein kreatin rasio atau protein urin 24 jam. Tapi kalau misalkan sebenarnya yang lebih spesifik untuk screening adalah albuminuria karena dia lebih berpengaruh terhadap progresivitas dari fungsi ginjal itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk GFR sendiri, itu kita bisa melakukan modalitas berbagai macam. Tapi yang pertama yang kita inisial adalah GFR menggunakan kreatinin. Jadi kreatinin kita masukkan ke dalam rumus, kita namakan estimated GFR atau GFR estimasi. Karena GFR sendiri itu agak impossible untuk dihitung secara presisi ya. Jadi GFR sendiri yang paling gold standard adalah menggunakan inulin, tapi itu kan sama sekali tidak praktis secara klinis. Jadi secara klinis kita gunakan adalah kreatinin. Nah, kalau misalkan kreatinin kita gunakan sebagai tes inisial. Kreatinin sebagai tes inisial, kita lihat apakah ada kondisi di mana kreatinin itu mungkin tidak reliable. Kalau misalkan ada, kita menggunakan sistatin C. Nah, kalau misalkan sistatin C itu akan lebih akurat, dan kalau misalkan apakah ada kondisi di mana sistatin C itu tidak reliable, baru kita menggunakan measure GFR. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama adalah estimated GFR menggunakan kreatinin. Ini nomor 1 initial first line. Murah, mudah, tersedia banyak pilihan untuk screening. Nah, untuk sistatin C ini dilakukan dalam kondisi khusus. Kalau misalnya untuk MGFR itu kita menggunakan biasanya iohexol atau inulin, itu juga digunakan dalam kondisi khusus. Clearance 24 jam, itu kreatinin clearance 24 jam itu tidak direkomendasikan untuk screening, tapi kalau misalnya untuk diagnosis itu bisa. Misalkan kita butuh diagnosis IGFR berapa yang presisi untuk memberikan obat-obatan dengan window terapi yang pendek, yang sempit gitu, misalkan pada obat kemoterapi ya. Itu kan window terapinya tuh sempit sekali, jadi kita harus IGFR itu harus penting gitu, harus pas, harus sesuai. Jadi kita bisa gunakan MGFR atau clearance 24 jam. Dan yang paling mendekati ke GFR sesungguhnya adalah yang pertama adalah measure, yang kedua adalah clearance 24 jam, dan yang ketiga adalah sistatin C dan kemudian kreatinin. Jadi memang kreatinin paling jauh ya dibanding dengan GFR sesungguhnya, tapi ini merupakan modalitas screening yang penting dan masih kita gunakan. Seperti itu. Nah, karena kreatinin itu berasal dari otot, dan itu di metabolisme dan di dalam tubuh, sehingga memang dia itu ada kondisi-kondisi di mana dia tidak reliable. Yang pertama paling sering adalah pasien itu malnutrisi atau pasiennya justru ototnya ketinggian. Maksudnya kayak bodybuilder atau extreme sport atau exercise, itu biasanya IGFR-nya tidak menunjukkan fungsi ginjal sesungguhnya. Atau pasien-pasien itu dengan obesitas, itu juga IGFR-nya tidak menunjukkan dengan sesungguhnya. Pasien dengan eating disorder, pasien dengan amputasi, atau pasien dengan kretinisme, atau pasien dengan perawakan pendek yang mungkin tidak
sesuai dengan banyak confounding ya. Kemudian untuk lifestyle pasien dengan vegetarian itu juga cenderung kreatininnya jauh lebih rendah. Juga high protein diet cenderung kreatinnya jauh lebih tinggi seperti itu ya. Jadi memang karena dia dimodifikasi, kemudian ada kondisi-kondisi yang selain CKD yang mempengaruhi kreatinin seperti malnutrisi, cancer, heart failure, cirrhosis juga, catabolic consuming disease, ini juga chronic illness dan muscle wasting. Dan juga ada beberapa obat-obatan yang mempengaruhi kreatinin, seperti steroid, pasien-pasien yang penurunan yang menyebabkan sekresi tubular yang menurun, dan juga beberapa antibiotik. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien seperti ini, kalau kayaknya bagus ya IGFR-nya kayak 20 gitu ya, kreatinin 2,1, tapi dia udah ada hiperfosfatemi, dia sudah ada overload, dia sudah ada HB ya gitu. Di situ kita tidak percaya GFR berdasarkan kreatinin. Kita harus menggunakan sistatin. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya sistatin juga ada beberapa obat yang menyebabkan sistatin itu tidak reliable, kita harus menggunakan namanya MGFR atau measured GFR. Nah, measured GFR ini dia dengan IGFR yang berdasarkan estimasi kreatinin, dia standar deviasinya itu 30, jadi plus minus 30%. Agak lumayan lebar ya, tapi kalau misalnya untuk GFR yang sendiri itu adalah 15%. Jadi dia memang lebih mendekati GFR sesungguhnya yang menggunakan inulin. Tapi ini digunakan untuk beberapa kondisi seperti tadi kalau misalnya kita benar-benar membutuhkan data IGFR yang presisi, dan ini kita tidak menggunakan untuk screening. Nah, pemeriksaan GFR ini harus akurat, konsisten, dan terstandar ya. Dan sebaiknya itu menggunakan sekarang kreatinin dan sistatin C. Jadi IGFR, CR, SIS. Tapi kalau misalnya memang cukup untuk screening aja, kreatinin itu cukup. Dan kombinasi itu akurasi IGFR akan meningkat. Dan laporkan itu harus secara konsisten dan harus diberi red flag supaya rendah. Nah, itu bisa menggunakan JEF method atau metode enzimatik. Nah, pemeriksaan IGFR juga harus menggunakan rumus yang telah distandarisasi, yang biasa kita pakai adalah CKD EPI 2021. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan albuminuri sendiri itu bisa diperiksakan melalui albumin kreatin rasio atau kuantitatif atau semi kuantitatif atau dipstick urin. Nah, dipstick urin seperti yang kita lihat ini dia sebenarnya semi kuantitatif ya. Jadi kita bisa lihat urin protein, ini protein ya, sebenarnya bukan albumin. Jadi memang bukan screening yang gold standard, tapi nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa lihat kalau misalkan plus 1 itu adalah 30, plus 2 itu 100, plus 3 300, dan plus 4 itu adalah plus 1000. Jadi kalau misalnya kita sudah warning, kalau misalnya udah ada plus 2 ya, sebenarnya kita harus melakukan repeated measurement. Dan harus dilakukan pemeriksaan albuminuri ini pada urin pagi di midstream. Kenapa mesti urin pagi? Karena satu, urin kita tiduran seharian, jadi pengaruh ortostatik kecil. Kalau misalnya pasien itu banyak berdiri, itu dia akan clearance-nya akan lebih banyak, itu juga ACR-nya cenderung lebih rendah. Terus kemudian variabilitas juga lebih rendah, tidak dipengaruhi oleh aktivitas, karena kan tidur seharian ya, tidak dipengaruhi oleh minuman, juga tidak dipengaruhi oleh juga olahraga atau makanan ya. Dan kemudian reproducibility lebih baik dan dia lebih stabil. Nah, ada kondisi-kondisi di mana ACR itu ada meningkat secara false positif, ada yang false negatif. Contohnya pada pada perempuan ya, itu terdapat kreatinin excretion yang lebih rendah sehingga ACR-nya kesannya akan lebih tinggi. Kemudian juga weight itu dia akan kreatinin excretion-nya kan juga lebih tinggi, jadi kesannya ACR-nya akan lebih rendah. Dan pokoknya perubahan di ekskresi kreatinin yang tadi sudah disebutkan akibat perubahan fungsi atau komposisi dari otot itu juga akan meningkatkan atau menurunkan dari PCR atau ACR ya. Kalau misalnya kan seperti ini, dokter-dokter itu bingung, ini sebenarnya bisa reliable nggak sih ACR atau PCR-nya? Gold standarnya emang pemeriksaan protein urin kuantitatif 24 jam. Nah, kemudian kalau misalkan ada kondisi-kondisi seperti yang akan false positif seperti hematuri, menstruasi, exercise, infeksi juga, dan protein non-albumin lain.
Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya sudah terdiagnosis, kita sudah screening, kita sudah punya data kita punya data albuminuri dan kita punya data IGFR, kapan kita screening dan kapan kita treat. Kalau kita lihat di sini, kita screening hanya kalau udah G1, G2 dengan tidak tampak peningkatan albumin. Jadi kalau misalnya sudah albuminnya meningkat saja lebih dari 30, kita harus treat. Walaupun dia IGFR masih bagus. Apalagi kalau IGFR-nya sudah jelek. Nah, kalau misalkan dia tidak ada albuminuria, kita treat kalau misalnya di bawah 60. Ya. Apa saja treatmentnya? Yang pertama treatmentnya adalah healthy diet. Ya. Healthy diet itu kalau misalnya IGFR kurang dari 60 atau albumin berat, kita biasanya itu menurunkan beban kerja ginjal dengan cara mengkonsumsi protein yang lebih rendah. Jadi 0,6 sampai 0,8 miligram. Dan sekarang sudah beredar kalau memang protein yang disarankan untuk dikonsumsi adalah plant-based protein, bukan animal based protein. Kemudian dilakukan aktivitas, physical activity, hentikan produk tobacco atau tembakau apapun, dan weight management. Nah, kalau misalkan pasien ini sudah dilakukan sudah ditegakkan diagnosis CKD stage 5 atau dia adanya albuminuri dan ada hipertensi mungkin atau dia ada diabetes, yang pasti kita lakukan itu adalah pemberian ACE atau ARB kan ya dok ya, karena itu udah lama gitu sudah ajak. Jadi memang pemberian ACE atau ARB itu sendiri memang direkomendasikan untuk pasien dengan albuminuria, khususnya kalau ada hipertensi. Nah, namun ACE sama ARB ini mempunyai residual risk. Jadi sekitar 30-40% pasien yang diberikan ACE dan ARB ini secara rutin dengan secara optimal itu masih terjadi progression of kidney disease. Kenapa? Karena ada fenomena yang namanya aldosterone breakthrough. Jadi kalau misalkan kita memberikan ACE atau ACE gitu ya, atau ARB, itu si reninnya itu akan mencari jalan untuk mengaktifkan aldosteron itu di luar jalur RAS. Dan itu terjadi sekitar 4-6 bulan setelah kita inisiasi dari ACE inhibitor. Jadi di sini paradigmanya adalah kalau misalnya kita mau mencegah progresivitas, itu tidak cukup dengan ACE dan ARB, karena itu ada fenomena tadi. Jadi untuk menutup adanya residual risk sekitar 30-40%, kita harus mencari cara untuk mengurangi albuminuria tadi, tapi tidak melalui jalur RAS. Atau nanti ada jalur RAS tapi yang baru gitu ya, misalkan MRA. Jadi di sini direkomendasi ditambahkan untuk SGLT2 inhibitor. Nah, untuk melihat dari guidelines itu kita juga dapat menambahkan SGLT2 inhibitor dengan 2 indikasi. Yang pertama kalau misalnya ACR-nya lebih dari 200 atau dia ACR-nya kurang dari 200 tapi dia IGFR kurang dari 45. Itu dapat ditambahkan SGLT2 inhibitor untuk dengan tujuan untuk mencegah progresivitas baik dia diabetes atau tidak. Nah, kemudian diberikan statin based terapi untuk mencegah risiko kardiovaskular. Nah, kalau misalnya memang belum terkontrol bisa ditambahkan amlodipin atau bisa ditambahkan dengan mineral kortikoid ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan memang weight manajemennya sulit, itu dari SGLT itu juga masih tidak perbaikan, itu kita bisa berikan GLP-1 reseptor agonis ya. Nah, satu lagi yang penting dok, izin selain ini kita harus mencegah obat nefrotoksik. Jadi memang kita tidak boleh memberikan obat-obatan kayak NSAID, itu kita juga harus lebih hati-hati. Kalaupun kita harus berikan itu adalah kita kasih adjustment dose, beberapa antibiotik juga kita harus lihat ini apakah dikeluarkan lewat ginjal atau tidak, seperti itu. Dan harus hindari penggunaan kontras kalau bisa. Ya. Ini mungkin saya besarin dikit. Jadi ini adalah prioritas dari terapi. Kalau misalnya dari IGFR seluruh pasien CKD baik IGFR masih bagus atau lebih dari 5, ini kita harus melihat identifikasi resiko progresinya tadi. Jadi kita cek albuminuri dan cek IGFR. Kalau misalkan IGFR-nya itu tinggi, ya itu kita harus menggunakan tadi ACE inhibitor dan plus minus SGLT itu. Kita lakukan lifestyle perubahan lifestyle, terus kemudian kita kontrol blood pressure. Nah, kita juga harus memodifikasi komorbiditas seperti
lipid modification, diabetes, habis itu juga weight management itu juga perlu. Nah, ada beberapa kalau misalnya kita karena komplikasi itu sudah terjadi awal ya, kita bisa memberikan vitamin D pada pasien-pasien dengan CKD untuk mencegah hipokalsemi. Nah, kemudian kalau misalkan pasien itu sudah 45, ini kita harus mentata laksana komplikasi dari CKD itu sendiri, seperti anemia, seperti hiperfosfatemi, habis itu CKD NBD, seperti itu harus kita tata laksana. Dan kita kalau misalnya kurang dari 45, kita juga harus mencegah komplikasi uremik. Seperti contohnya adalah kita pemberian oral sodium bikarbonat, dan kita memeriksakan kalsium, fosfat, bikarbonat, dan PTH. Nah, ini juga kita harus lihat. Jadi pemberian asam folat, dignat, CaCO3, dan satu lagi itu B12 ya. Itu tidak pada semua pasien. Jadi kita harus benar-benar melihat. Tapi memang yang rekomendasikan dari situ untuk pencegahan progresivitas itu adalah sodium bikarbonat. Jadi hampir selalu diberikan ya. Tapi kalau misalnya untuk CaCO3 terus kemudian asam folat B12 itu harus diberikan sesuai dengan indikasi. Kalau misalkan sudah di bawah 20 itu baru kita sudah mulai edukasi pasiennya untuk persiapan terapi pengganti ginjal. Seperti itu. Kalau misalnya pasiennya lebih memilih ke HD, kita sudah buatkan Simino. Kalau memilih ke CAPD, kita buatkan kita pasang kateter Tenkov. Dan kalau untuk memilih transplant sudah kita harus mulai pendekatan dengan donornya. Ya, ini adalah kapan kita harus merujuk. Kita harus merujuk kalau misalkan ada pasiennya itu mempunyai penurunan yang lebih dari 25% atau penurunan hingga 15 IGFR-nya yang secara sustain dalam 1 tahun atau lebih dari 5 mili per menit. Jadi kalau misalnya dia progresif, terus kita harus rujuk ke nefrologis. Kemudian kalau misalnya ada pasien itu hypertension yang tidak terkontrol dengan 4 antihipertensi. Atau mungkin kita curiga adanya penyebab CKD yang jarang atau yang lain seperti ADPKD. Dan atau mungkin ada kasus-kasus kita curiga renal artery stenosis. Kalau misalkan pasien itu, kalau misalkan ini untuk A2 ya, A2 di mana albuminuri masih 30 sampai 300 ya. Tapi kalau misalnya udah sampai 300 albuminuri itu disarankan untuk dirujuk untuk pencegahan untuk progresivitas, yang mencegah progresivitas. Nah, kalau misalkan IGFR-nya sudah di bawah 30, itu memang kita harus rujuk untuk persiapan terapi pengganti ginjal. Oke, dari saya terima kasih. Terima kasih dokter-dokter sudah menyimak refreshment dari saya. Mungkin kalau misalkan ada diskusi atau koreksi, silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Indri atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya, mulai dari definisi sampai pemeriksaannya apa saja dan juga sampai opsi dari terapinya seperti itu. Silakan Bapak Ibu dokter jika ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 14 menit ya sampai jam 10 terkait dengan screening dan juga deteksi dini dari gangguan ginjal. Nampaknya sudah cukup sudah cukup lengkap gitu dok. Saya juga biasanya yang bertanya, kapan nih kira-kira harus rujuk, ternyata sudah ada di slide terakhir dokter. Karena memang di sini pesertanya lebih banyak GP gitu, jadi memang kita biasa jelaskan juga kapan harus merujuk ke nefro. Silakan Bapak Ibu dokter jika ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pemeriksaannya atau juga terkait dengan terapi mungkin. Atau mungkin yang sulit ya dok, mungkin dokter bisa sharing kalau di tempat kerja dokter itu kenapa sulit dilakukan screening dan diagnosis ya dok ya. Karena kan seperti kita tahu ya mungkin apakah load pasiennya banyak atau mungkin pasiennya tidak teredukasi seperti itu ya dok. Karena
Kadang-kadang pasien juga takut gitu ya, disuruh periksa fungsi ginjal, emang ginjal saya kenapa? Jadi dia kabur pasiennya. Jadi mungkin bisa dokter mungkin sharing sebenarnya kesulitan apa sih yang bisa ditemukan seperti itu. Mungkin sambil kita menunggu, mungkin ada pertanyaan dari saya ya dok ya, tadi terkait dengan yang menarik eGFR dengan MGFR gitu ya. Jadi memang seperti ada tingkatannya gitu ya. Pertama misalnya kreatinin dulu, tapi kalau ada kondisi khusus, kemudian kita ambil sistatin atau mungkin kombinasinya. Nah kalau MGFR ini nampaknya memang belum umum gitu ya dok ya, tadi pemeriksaannya. Iya dok, memang belum umum dan biasanya itu clinician itu jarang banget pakai itu. Kita kalau misalkan kita mau lakukan, kita butuh banget nih data eGFR pada pasien kemo yang malnutrisi, itu kan sering banget ya dokter hematologi tuh minta gitu. Kita biasanya creatinine clearance. Karena MGFR itu masih harus ada pemeriksaan berkali-kali gitu. Jadi memang kita lihat dalam kita suntikan iohexol, terus kita pemeriksaan berkali-kali atau kita lakukan pemeriksaan urin berkali-kali. Jadi settingnya biasanya penelitian sih dokter. Untuk MGFR itu. Tapi ya kalau misalnya memang butuh banget sih, kami cukup menggunakan creatinine clearance biasanya dok. Karena di Prodia sendiri memang belum tersedia gitu dok pemeriksaannya untuk yang MGFR. Kami juga baru ada kreatinin, sistatin, kemudian juga albumin urin kreatinin ya rasio dan kreatinin clearance gitu. Jadi memang tadi pas lihat wah ternyata ada lagi nih sebetulnya yang lain gitu. Cuman mungkin memang masih sangat jarang dipakai dan masih dalam tahap penelitian gitu ya dok ya. Iya dok, benar dok. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan gangguan ginjal ya, terutama deteksi dininya. Masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk berdiskusi. Ada yang raise hand? Ada yang right hand ya, Dokter Pamela Arif. Silakan dok, jika mau bertanya langsung. Ya, selamat pagi Dokter Andara dan Bu Giani. Terima kasih dokter atas penjelasannya tadi, sangat jelas sekali. Nah, saya izin bertanya dok, untuk pasien yang memang sudah terdiagnosa penyakit ginjal kronis, itu apakah ada anjuran spesifik untuk vitamin D ini kita bisa berikan suplementasinya, apakah perlu atau tidak, dan berapa banyak ya dokter? Berapa IU begitu dok? Ya itu sangat baik dok pertanyaannya. Iya memang harus dok diberikan. Nah normalnya itu kita ini mohon saya dikoreksi ya kalau misalnya saya salah. Secara normal orang Indonesia itu memang vitamin D defisiensi semua. Saya kurang paham ya, mungkin karena memang dietary pattern kita tuh berbeda ya, kita jarak minum susu gitu ya. Itu secara umum itu kita defisiensi. Tapi kalau CKD itu akan semakin dia defisiensi karena ada gangguan dari PTH itu sendiri. Jadi dia itu si uremik itu akan menghambat penyerapan dari vitamin D. Nah itu bisa kita berikan itu dari CKD stage 3 dok. Normalnya memang idealnya kita harus cek kan. Habis itu kita baru cek dulu defisiensi, habis itu kita berikan nutritional vitamin D. Kalau misalkan untuk maintenance, dosisnya bisa 1 kali 400, bisa 1 kali 400 sampai 1 kali 1000, tergantung dari kadar. Tapi kalau misalnya sudah ada misalkan pada pasien-pasien HD gitu ya, misalkan dia sudah berat kondisinya, sudah ada osteoporosis, udah ada dari ronsen itu udah ada kekakuan, ada lusen ya. Jadi itu kita harus berikan vitamin D yang sifatnya aktif vitamin D. Dan pemberian aktif vitamin D, izin dok saya sarannya sih menggunakan
monitoring yang ketat. Jadi memang kita cekin vitamin D-nya. Tapi kalau nutritional vitamin, jadi misalnya kita cekin, misalkan defisiensi kita berikan selama 3 bulan, habis itu kita cek lagi. Kalau misalnya sudah fase maintenance, bisa dokter ganti ke nutritional vitamin D. Nah, kalau misalkan vitamin D itu bisa 400 sampai 2000 dok. Tapi untuk dietary recommendation-nya sih 400 IU cukup. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Indri, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk Dokter Pamela. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat, Dok. Yang pertama dari Dokter Nimas Aprilia, screening ginjal dianggap penting bagi penderita diabetes dan hipertensi. Namun bagaimana strategi screening yang efektif untuk orang sehat atau usia produktif yang merasa tidak memiliki penyakit penyerta? Ya, ini masuk population base ya dok ya. Seenggaknya setahun sekali sih dok, kalau menurut saya. Nggak ada rekomendasi sih, nggak ada rekomendasi untuk dilakukan population, nggak ada rekomendasi untuk dilakukan population base. Tapi kalau misalkan, dan dari guidelines juga populasi itu nggak ada frekuensinya berapa, tapi sepengetahuan saya sih setahun sekali, mungkin 3 sampai 3 tahun sekali cukup ya dok ya, untuk dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Rekomendasinya nggak ada. Baik. Lanjutan dari Dokter Nimas, mengingat akses fasilitas kesehatan di daerah mungkin terbatas, metode screening sederhana dan terjangkau apa yang bisa diterapkan di tingkat masyarakat atau puskesmas untuk deteksi dini? Ini pertanyaan baik sekali. Urin dipstick dok, kita cekinnya urinalisis untuk melihat biasanya. Dan kalau misalkan dokter ada POCT kreatinin itu akan lebih baik lagi. Tapi karena kan sebenarnya kalau kreatinin kita aware-nya ketika sudah turun banget ya, udah 60. Tapi untuk marker of kidney disease tadi yang diagnosis CKD kan 2, marker of kidney disease dan eGFR. Itu kita cukup dengan menggunakan urin dipstick, urinalisis. Baik, untuk sederhana atau di tingkat vaskes tingkat 1 gitu bisa menggunakan urin dipstick ya dok ya? Benar, bisa dok. Baik, mudah-mudahan menjawab untuk Dokter Nimas Aprilia. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dokter Poppy. Izin bertanya, jika pada pasien usia muda 20-30 tahun, namun ditemukan eGFR di bawah 90, namun masih di atas 60 dari hasil MCU, apakah disarankan untuk pemeriksaan lanjutan berupa USG ginjal dan UE lengkap, atau bagaimana untuk evaluasi lanjutnya dok? Ya, itu juga pertanyaan baik ya dok. Jadi kan memang kita lihat tadi kalau misalnya eGFR itu kalau misalkan di bawah 60 kita bahaya, tapi kalau di atas 60 kita harus cari dulu marker of kidney disease-nya. Jadi saya setuju dok kalau dokter harus mencari dulu untuk marker of kidney disease yang lain. Contohnya adalah curiga nih kok 25 tapi sekitar 75 atau 80 diulang tetap segitu. Kita boleh cari urinalisis dok. Kita bisa cari ACR-nya seperti apa. Mungkin kalau Prodia kan ada ini ya, apa sih dok yang hematuri itu, yang bisa ngecek hematuri test. Ya itu ada namanya, ada pemeriksaan untuk hematuri yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan GN gitu, itu juga harus dilihat. Kalau tidak ada, kita harus sebenarnya dia tidak masuk ke dalam CKD dokter kalau tidak ada marker of kidney damage yang lain. Tapi kalau dokter ingin konfirmasi itu bisa dilakukan di pemeriksaan sistatin C seperti itu. Tapi tadi saya setuju dok, jangan buru-buru kita cap CKD, kita harus cari marker of disease lain yang kemungkinan besar ada kerusakan fungsi ginjal. Seperti itu dok. Kalau saya sih biasanya cek urinalisis lengkap aja dok biasanya sama USG. Kalau misalnya dari USG itu aman, urinalisis lengkap aman, ya itu berarti bukan CKD dokter. Baik. Terima kasih. Semoga menjawab untuk Dokter Poppy. Nah, masih ada pertanyaan lagi dok. Nampaknya menarik sekali ya bahasan kita pagi hari ini dari Dr. Anissa Suci Sugiharti. Siang dok, untuk pasien yang sedang menjalani hemodialisis, apakah memang sudah menjadi hal yang wajar
jika terjadi adanya ketidaksadaran diri atau halusinasi parah akibat dari meningkatnya urin kreatinin. Lalu bagaimana solusi controllingnya bagi pasien? Apakah dengan HD-HD selanjutnya bisa mengurangi gejala tersebut, Dok? Oke. Kalau misalkan sudah tidak sadar itu tidak wajar, Dok. Itu harus hati-hati. Kalau misalkan ini konteksnya pasien sudah hemodialisis ya. Jadi ada dua nih. Kalau misalkan penyebab kenapa dia itu tidak sadar. Yang pertama, perfusi ke otak turun. Perfusi ke otak turun. Berarti kita harus lihat apakah terjadi hipotensi selama hemodialisis. Nah, biasanya yang pasien-pasien yang gampang hipotensi dalam tanda kutip itu biasanya pasien dengan CVD. Jadi jantungnya itu kompensasi dia untuk terhadap penurunan tekanan darah itu nggak bagus. Jadi ada CVD, pasien itu heart failure, itu biasanya dia seperti itu. Itu berarti kita nariknya saat HD atau ultrafiltrasi terlalu banyak. Itu kita harus harus hati-hati. Yang kedua adalah perubahan kadar ureum dari dalam otak, sel otak ke pembuluh darah. Jadi kalau misalkan ureum itu keluar dengan sangat cepat karena kita terlalu semangat untuk HD-nya, Dok, itu bisa terjadi edema cerebri yang transien. Karena dia itu kehilangan ureum itu kan sifatnya walaupun dia bukan osmolol aktif, tapi kalau misalkan dia hilang dari suatu kompartemen intraseluler dalam jumlah yang banyak, sel itu tidak punya waktu untuk beradaptasi menjaga tekanan osmotiknya sendiri, sehingga dia akan bengkak. Karena dia bengkak, lama-lama kan resolve. Jadi ini kalau yang masalah kedua ini adalah kita terlalu bersih. Kita harus evaluasi jalan lamanya HD itu terlalu lama atau enggak. Atau mungkin dia QB-nya terlalu tinggi atau tidak. Jadi untuk terlalu efisien dalam tanda kutip terlalu bersih HD-nya. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa adaptasi. Itu aja sih, Dok, mungkin. Baik, jadi memang itu suatu red flag gitu ya, Dok, kalau sampai terjadi ketidaksadaran diri harus ada evaluasi lebih lanjut. Baik, pertanyaan nampaknya sudah terjawab semua ya pagi hari ini. Luar biasa antusiasmenya. Terima kasih untuk para peserta, dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 tepat ya, Dok ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Indri yang sudah bersedia melakukan pemaparan materi dan juga menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, dokter, dengan demikian saya tutup webinar Kulab pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Selamat pagi semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Terima kasih, Dokter.